Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan atau menjelaskan mengenai manajemen logistik bantuan bencana. Untuk anggota kelompok kita sendiri, ada saya Raisa Aprilia, ada Adil Abdul Ghani, ada Bintang Bayu Anggoro, ada Dimas Prasetyo PP, ada Naufal Sultan Albara, ada Adam Taufik, dan juga ada Rizkian Syah Haikal. Di latar belakang yaitu manajemen logistik penanggulangan bencana sangat bergantung pada bagaimana pemangku kepentingan. Penanggulangan bencana baik institusional maupun pemerintah menerapkan manajemen logistik. Penanggulangannya yaitu komponen terpenting dari setiap bantuan kemanusiaan. Bagaimana bantuan kemanusiaan dikelola juga menentukan keberhasilan atau kegagalan upaya penanggulangan bencana. Terus ada lagi, pengelolaan logistik ini menjadi sangat penting karena dalam situasi tanggap darurat, logistik menjadi kebutuhan pokok yang paling dibutuhkan baik oleh korban bencana maupun para relawan dan petugas kebencanaan dalam menghadapi situasi tanggap darurat. Kemudian ada rumusan masalah. Di sini ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan manajemen logistik bantuan bencana alam oleh Dinas Sosial di Kabupaten Manokwari. Ada beberapa faktor yang menghambat penyaluran bantuan logistik bencana alam. Salah satunya seperti lokasi pendistribusian yang terlalu jauh dari alamat. Sebanyak 19% aduan masyarakat yang dipantau mengatakan bahwa lokasi pendistribusian terlalu jauh dari rumah tinggalnya. Nah, hal ini jelas menjadi sebuah masalah yang harus diselesaikan oleh Dinas Sosial. Terkait dalam hal ini oleh Dinas Sosial di Kabupaten Manokwari. Baik, selanjutnya ada hasil dari pembahasan yaitu manajemen logistik bantuan bencana alam oleh Dinas Sosial Kabupaten Manokwari. Dan yang kedua ada faktor penghambat dalam manajemen logistik bantuan bencana alam oleh Dinas Sosial Kabupaten Manokwari. Dan yang ketiga yaitu ada upaya untuk mengatasi faktor penghambat dalam manajemen logistik dan bantuan bencana alam oleh Dinas Sosial Kabupaten Manokwari. Lanjut, di sini ada manajemen logistik bantuan bencana alam oleh Dinas Sosial Kabupaten Manokwari. Yang pertama yaitu ada perencanaan. Pada bagian ini, peneliti akan membahas kegiatan perencanaan yang dilaksanakan Dinas Sosial dalam setiap kegiatan manajemen logistik bantuan bencana alam, khususnya untuk mengetahui bagaimana proses perencanaan tersebut dijalankan. Peneliti menyelidiki hal tersebut melalui proses wawancara yang dilakukan dengan informan terkait yaitu Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial sebagai informan ketiga. Beliau menjelaskan perencanaan itu awal dari semuanya barang-barang logistik yang ada sekarang ini, semua dari proses perencanaan setiap tahun. Kita selalu buat perencanaan logistik bantuan bencana. Saya sebagai Kepala Bidang mengusulkan kepada Sekretaris dan Pak Kadis tentang apa saja yang kita perlukan untuk tahun ini. Potensi bencana apa yang kira-kira akan terjadi itu, kalau itu kita lihat supaya logistik yang kita siapkan itu nantinya tepat sasaran dan tepat kebutuhan. Biasa juga kita meninjau dokumen perencanaan tahun lalu tentang apa saja yang dibutuhkan. Kalau yang sekiranya tidak perlu, berarti tahun ini barangnya tidak ada lagi. Manajemen logistik bantuan bencana alam oleh Dinsos Kabupaten Manokwari. Terus yang kedua ini ada pengorganisasian. Aspek pengorganisasian dalam manajemen menurut Stoner dan W. Angkel adalah sebagai proses pengaturan tugas, tanggung jawab dan wewenang setiap anggota dalam manajemen. Dalam hal manajemen logistik bantuan bencana alam, tidak hanya anggota atau manusia, namun juga sumber daya lain termasuk sarana dan prasarana. Hal yang sama disampaikan oleh informan 1 terkait pengorganisasian dalam manajemen. Dinas Sosial ini organisasi dalam sebuah manajemen. Ada bidang-bidangnya di sini. Setiap bidang punya tugas masing-masing. Ada resos, ada linjamsos, ada logistik, seperti itu. Fungsinya yang utama ya supaya lebih mempermudah, jadinya tugas yang kita kerjakan cepat selesai, makin efektif dan makin efisien. Kita harus bangun juga sistem yang bagus juga. Sistem itu sangat menentukan jalannya kegiatan.
misalkan saja sistem logistik itu ada alur-alurnya, kita bekerja di atas sistem. Nah, lalu di sini ada faktor penghambat dan manajemen logistik bantuan bencana oleh Dinas Sosial Kabupaten Karawang. Yang pertama ada respon penerima bantuan yang kurang responsif. Lalu ada lokasi pendistribusian yang terlalu jauh dari alamat. Baik, di sini ada upaya untuk mengatasi faktor penghambat dalam manajemen logistik bantuan bencana alam oleh Dinas Sosial Kabupaten Manokwari. Yaitu ada upaya penyelenggaraan yang benar dan tepat. Dalam melakukan penyelenggaraan program bantuan sosial, Dinas Sosial menjalankan tugas tentunya berdasarkan sesuai standar operasional prosedur yang jelas dan memiliki tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Begitupun yang tertera dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi bantuan sosial sebagai salah satu dinas yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan perlindungan sosial terhadap korban bencana. Setiap apa yang peneliti sampaikan sebelum-sebelumnya, bahwasannya Dinas Sosial terus berupaya menjalankan tugasnya, bekerja dengan konsisten, mulai dari pendataan, selanjutnya data yang sudah dirangkum untuk dilakukan verifikasi serta validasi hingga sampai menyalurkan bantuan tersebut sampai kepada penerima, serta data penerima bantuan dimutakhirkan secara berkala. Maksudnya adalah data penerima bantuan tersebut selalu diupdate secara berkala dengan tujuan pemerataan kesejahteraan sehingga dapat menghindari bantuan sosial yang salah sasaran. Lalu kesimpulan 1. Manajemen logistik bantuan bencana alam sudah berjalan dengan baik, di mana Dinas Sosial Kabupaten Manokwari sudah menjalankan tiap tahap manajemen sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, di mana seluruh indikator dari 4 dimensinya sudah ditempuh atau terpenuhi. Dan yang kedua, proses pendistribusian bantuan logistik bencana alam sudah berjalan dengan baik, namun masih perlu ditingkatkan, terutama masalah pengendalian sarana dan prasarana serta sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya barang maupun sumber daya personil. Lalu yang ketiga, standar minimum bantuan logistik bantuan bencana alam sudah tersalurkan dengan baik. Hal tersebut didukung oleh pengakuan dari keterbatasan penelitian. Penelitian ini memiliki utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kabupaten saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan Pendufan George Study. Lalu B. Arah masa depan penelitian, penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penyaluran bantuan bencana di Kabupaten Manokwari untuk menemukan hasil yang lebih mendalam. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang manajemen logistik bantuan bencana alam oleh Dinas Sosial Kabupaten Manokwari. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.